Ya, minasan, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Di sini Mimin akan membahas chapter 134 dari serial manga Jujutsu Kaisen. Tapi sebelum itu Mimin akan mengupas kembali chapter 133. Di panel awal kita diperlihatkan shaman dari sekolah Kyoto, yakni Todo Aoi dan Neta Sitara, yang sedang berada di Shibuya B5F. Terdapat banyak manusia mematung di sana. Sepertinya itu efek dari perluasan domain atau wilayah dari Gojo Satoru. Mereka berdua menemukan bekas retakan di lantai. Mungkinkah itu efek dari penjara kutukan yang digunakan Geto untuk menyegel Gojo? Setelah melihat retakan tersebut, Todo Aoi mengubah misi mereka yang awalnya bertujuan menyelamatkan Gojo, namun berubah menjadi menyelamatkan para shaman yang lain. Kemudian adegan beralih ke Panda dan Kusakabe, yang sebelumnya mereka tiba-tiba menghilang begitu saja seperti angin lalu. Ya, seperti mantan-mantan yang telah hilang. Haha. Menghilang begitu saja. Ternyata mereka berhasil kabur dari pertempuran Jogo dengan Sukuna. Kusakabe menjelaskan bahwa dengan tersegelnya Gojo maka tidak ada yang membela sang karakter utama, Itadori Yuji. Namun Panda menyekal bahwa di pertempuran tersebut bukan Itadori Yuji yang melakukannya, melainkan Sukuna yang mengambil alih tubuh Yuji. Di panel berikutnya diperlihatkan Mei Mei dengan adiknya Uy sedang berada di Kuala Lumpur santuy-santuy. Lah, kok bisa? Bukannya mereka sedang bertarung? Ternyata mereka melarikan diri karena hampir mati dengan menggunakan teknik kutukan Uy. Mimin bertanya-tanya di sini, mungkinkah teknik kutukan Uy adalah teleportasi? Sangat menarik sekali kalau benar itu terjadi. Kita tunggu saja dari Gege Akutami. Di panel selanjutnya kita diperlihatkan kilas balik dari Choso dan diingatannya terdapat Itadori Yuji. Di sini Mimin bertanya-tanya juga, apakah ini merupakan gambaran dari kekuatan sang karakter utama Itadori Yuji? Mungkin saja. Setelah itu di panel terakhir diperlihatkan bahwa Geto sedang berhadapan dengan Yuji dan mengubah Mahito yang berada di pihak Geto menjadi sebuah bola. Ya, itulah tadi kilas balik tentang chapter 133 Jujutsu Kaisen 2 minggu yang lalu. Oke, langsung saja minasan di chapter 134. Kita diperlihatkan Geto menjelaskan salah satu teknik kepada Yuji yang bernama teknik maksimum. Teknik ini pernah dipakai oleh Jogo saat bertarung dengan Gojo Satoru. Sedangkan teknik maksimum yang dikuasai pengguna kutukan untuk memanipulasi arwah terkutuk yang digunakan Geto kepada Mahito adalah Kyoku no Ban Uzumaki. Ia memberikan penjelasan bahwa teknik Uzumaki dapat memanipulasi arwah terkutuk dengan mengekstraknya menjadi suatu kepadatan yang tinggi, sama seperti kasus Mahito saat menjadi bola, dan mendaur ulangnya dalam intensitas yang tinggi. Sebelumnya, Geto hanya berpikir bahwa arwah terkutuk yang dapat diekstrak hanyalah
kutukan tingkat rendah, sehingga itu akan membuat Geto kehilangan sebagian besar arwah kutukan yang ia simpan. Dengan pola pikir seperti itu, membuat tekniknya tidak terpakai dengan maksimal. Setelah menyadari hal tersebut, Geto bahwa kebenaran yang sebenarnya terjadi dari teknik yang ia gunakan ialah dapat digunakan pada arwah terkutuk tingkat 1 atau lebih. Oleh karena itu, Geto tidak pernah bertarung hingga di Arsibuyalah ia mulai menunjukkan tekniknya. Karena sebelum-sebelumnya ia hanya memanfaatkan rekan-rekannya, yakni Mahito, Hanami, Jogo, dan yang lainnya untuk menyeleksi mereka. Siapakah di antara mereka yang memiliki potensi berkembang hingga tingkatan yang lebih tinggi? Ternyata yang terpilih oleh Geto adalah Mahito. Karena apa? Karena Mahito lah yang sering muncul dan bertarung dengan para saman tingkat tinggi. Bahkan Mahito dapat bertemu dan menyentuh jiwa dari Raja Kutukan, yakni Ryomen Sukuna. Setelah Geto berbacot dan tertawa terbehek-behek di hadapan Yuji yang sedang terluka parah, ia langsung memakan Mahito yang sedang dalam genggamannya. Saat memakannya, kekuatan Geto meningkat drastis anjir. Ia mengetahui Momo Nishimiya saman dari Kyoto yang sedang berada di atasnya tanpa melihat dan berkata, "Bodoh, kau pikir aku tidak melihatmu? Keberadaan yang bahkan kau dapat merasakan sendiri." Momo Nishimiya pun langsung memberikan sinyal kepada saman yang lainnya tentang keberadaan Geto. Selanjutnya, Noritoshi Kamo yang mengetahui tanda keberadaan Geto langsung menyerang dengan teknik darahnya, namun berhasil lari dari teknik tersebut. Geto anjir banget. Pada saat itu juga Maizen ingin menggunakan sniper untuk menyerang Geto, dan lagi-lagi tertangkis. Geto overpower banget giblik. Di panel selanjutnya, secara tiba-tiba Miwa pun sudah berada di belakang Geto dengan pedang Shinin Ryu-nya untuk menebas Geto. Di sela-sela itu, flashback monolog Miwa pun terjadi pada saat ia SD menjadi kapten baseball. Pada saat SMP, Miwa bertemu dengan master pedang, tetapi ia tidak pernah sekalipun menggunakan pedang bambu, kayu, ataupun pedang asli. Walaupun demikian, Miwa tetap menjadi saman Jujutsu Kyoto dan mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga untuk mengurangi beban ibunya yang harus mengayunkan pedangnya sendiri. Ia pun sempat berpikir, pertaruhkan segalanya sehingga sekarang dan juga masa depanmu, walaupun aku tak bisa mengayunkannya lagi. Ribut banget kalau ngomong ini. Set. Teknik Shinkage Ryu Yai Bato Ryu milik Miwa pun terpatahkan oleh Geto. Dengan senyum sinisnya, Geto langsung mengayunkan atau menggunakan Kyokunoban Uzumaki untuk melepaskan tekniknya. Untungnya, untung dan beruntung, Kusakabe Sensei, Utahime Sensei, dan Momo berhasil menyelamatkan Miwa dari maut. Dalam penyelamatan tersebut terlihat pedang Kusakabe lumayan menguntungkan, karena dengan pedangnya Kusakabe berhasil menahan teknik milik Geto. Bahkan Geto pun memberikan pujian kepada Kusakabe karena berhasil menahan teknik yang setara dengan tingkat 1. Dan kemudian Geto pun menghindar dan menjauhi para saman tersebut. Panda dengan Kamo pun mendekati Yuji dan menanyakan identitas dari Yuji. "Kau Itadori bukan?" Karena Panda ingin memastikan bahwa itu bukan Ryomen Sukuna. Panda pun bersyukur. Di panel selanjutnya, Panda menjelaskan kepada Kamo bahwa Geto yang membawa kurungan tersebut, dan Panda menyadari penampilan luarnya memang Geto, namun yang berada di dalamnya bukan Geto. Panda tidak mengetahui siapa dia. Choso pun datang dan mengungkapkan bahwa dia dari 3 keluarga. Yang pertama adalah ibunya, yang kedua kutukan yang melahirkannya, dan yang ketiga adalah yang tercampur dengan mereka. Choso pun membongkar identitas palsu dari Geto, bahwa
Yang sedang mengendalikan tubuh Geto adalah orang yang berusia kurang lebih 150 tahun yang bernama Noritoshi Kamo, sang saman jahat pada masa itu. Para saman di sekitar pun terkejut. Lah Min, kok bisa hidup selama itu? Pada sejarah Jujutsu Kaisen, Kamo telah melakukan eksperimen gila sehingga ia dapat melibatkan seorang wanita yang dapat mengandung dan melahirkan seseorang campuran manusia dan kutukan. Dan Choso pun beropini bahwa Kamolah yang menyebabkan ibunya mati. Geto pun berkata, "Panggillah aku sesuka kalian." Ho ho ho. Pada saat itu Choso pun ingin menyerang Geto karena ialah yang telah menyuruh Choso untuk membunuh Itadori Yuji, adik yang berada di ingatan khayalannya. Kasus ingatan Choso sama persis seperti ingatan Todo kepada Yuji. Ini yang semakin memperkuat Mimin. Mungkinkah itu gambaran dari kekuatan Itadori Yuji? Setelah itu, pada saat Choso ingin menyerang, Uraume pun datang menghalangi Choso. Di sini Mimin sedikit bingung. Ada hubungan apa Uraume dengan Geto? Dan siapakah Uraume sehingga ia tunduk dengan Raja Kutukan Sukuna? Mungkinkah Sukuna dengan Kamo pengendali Geto memiliki hubungan khusus? Kutukan apa yang dimiliki oleh Uraume? Banyak sekali misteri yang terdapat pada chapter kali ini. Jika kalian mengetahui sesuatu, ditulis di kolom komentar dan berikan teori-teori antar galaksi yang kalian miliki. Itulah tadi pembahasan mengenai chapter 134 manga Jujutsu Kaisen. Mimin minta maaf apabila ada kesalahan informasi dalam video. Jika tidak suka dengan video ini, silahkan untuk tidak mensubrek. Tapi jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk subrek, like, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu teori-teori yang akan datang, mangakers, teori-teori yang menggemparkan dunia. Arigatou gozaimasu and see you in the next video.